Aman. Baru kanan dikit. Oke. Ya. Nah, lurusin setir. Nah, lurus. Halo, assalamualaikum teman-teman dari Car Vlog. Kita lanjutin lagi nih video untuk project Land Cruiser-nya. Nah, kemarin teman-teman mungkin udah pada lihat video pertama gimana ceritanya gue akhirnya meminang VX80 ini. Nah, sekarang gue akan melakukan servis. Dan yang pertama kali gue lakukan itu pastinya adalah untuk ganti oli. Menurut gue, walaupun oli itu terkesan sepele, tapi sebenarnya oli itu jadi salah satu hal yang krusial di mobil. Istilahnya kalau orang bilang tuh kayak apa ya, darahnya gitu ya buat di mobil tuh adalah oli. Makanya kita tiap kali servis mobil, mau 5.000, mau 10.000, mau sekian ribu, yang pasti diganti itu biasanya adalah untuk oli. Oke, kita akan ngeliat dulu, kita mundur sehari kemarin waktu gue melakukan proses penggantian oli di VXR 80 ini. Oke, sekarang gue lagi ada di bengkel Ironsmith Fabrication di daerah Cipondoh, Tangerang. Jadi ini sebenarnya adalah bengkel buat konstruksi ya, fabrication. Mobil-mobilnya ya pastinya spesialisasinya emang 4x4 karena fabrikasinya itu kayak bikin misalnya roof rack di sini, terus lagi ngebikin bumper-bumper. Kayak misalnya ini di Fortuner, depannya juga dibikin bumper custom ya. Orang bilangnya bullbar ya, bumper-bumper seperti ini. Nggak cuma bumper aja sih sebenarnya, bagian-bagian lain kayak misalnya roof rack gitu juga dibikin di sini. Ini ada VX-nya temen gua, Eca, sama lagi di custom juga bumpernya. Ada Ford Ranger, ini kayaknya keseluruhan teman-teman, soalnya kaki-kaki sampai ke bagian belakangnya emang diubah konsepnya pre-runner. Gue juga nggak sabar sih buat nunggu. Terus ini juga punya temen gue juga, Dipa. Hilux-nya ini di custom juga bumper depan belakang. Nah, gue kebetulan di sini karena di VX gue juga habis ngemal untuk beberapa bagian kayak misalnya untuk tire hanger ya atau dudukan ban serep belakang. Karena lagi di sini, gue sekalian aja mau servis dulu atau ganti oli di sini. Sebenarnya bengkel fabrikasi sih, cuma itu dia. Karena emang tadi baru selesai buat ngemal-ngemalnya, ukuran bracket segala macem, sekalian aja kita ganti oli dulu. Kita servis hari ini. Jadi yang akan kita gunakan adalah oli dari PTT Lubricants. Ini adalah oli dari Thailand. Jadi diproduksi oleh Thailand dan merupakan brand kebanggaan di negara tetangga kita itu. Karena diproduksi di negara yang iklimnya tropis, jadi sangat cocok di Indonesia yang juga iklimnya tropis juga teman-teman. Kalau untuk variannya dia juga beragam, dari mulai seperti yang ada di sebelah sini, ini ada yang Dynamic Common Rail untuk diesel-diesel modern, sampai ada juga yang misalnya untuk digunakan di mesin bensin, kayak misalnya Performa Syntec Plus. Ini olinya fully sintetik teman-teman, dan seperti kita ketahui, oli itu kan memiliki beragam SAE ya, atau spesifikasi untuk tingkat kekentalannya. Dari mulai yang 5W30 sampai yang warna merah ini, dia 15W40. Nah, oli PTT ini yang menarik buat gua adalah dia untuk penggantiannya bisa 10.000 km, jadi cukup awet juga. Dan dia memiliki beberapa teknologi, kayak misalnya ada DDL booster, lalu juga ada teknologi clean and lock. Dan untuk yang diesel, dia memiliki standarisasi yaitu light duty ASEA A5 B5. Dan untuk yang Dynamic Common Rail ini,
dia sudah memenuhi standarisasi untuk penggunaan solar standar B30, teman-teman. Menarik banget. Nah, tapi di antara ini semua, sebenarnya masih ada satu pertanyaan yang mungkin juga banyak teman-teman tanyain, yaitu masalah tingkat kekentalan oli. Gue mau sharing sedikit, teman-teman. Ada yang bilang kalau misalnya oli itu cocok-cocokan. Kalau menurut gue, itu sebenarnya hanya di masalah ikatan emosional. Pertama, oli itu tetap harus sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau misalnya kita bilang cocok-cocokan, kita pakai oli yang sebenarnya spesifikasinya sangat tidak sesuai, yang ada mobil juga cepet, yang namanya mesinnya rontok ya, atau nggak awet, teman-teman. Jadi tetap yang penting adalah viskositasnya sesuai sama mobil kita. Cara bacanya gimana? Gue ambil contoh yang ini, teman-teman. Ini yang performa Sintek, dia itu SAE-nya 10W40. Cara baca gimana? Jadi angka yang depan, yang 10 ini menandakan tingkat viskositas saat dingin. Ini W-nya itu winter, yang berarti mana kondisi oli saat dingin, itu viskositasnya di 10. Sementara yang 40, ini adalah tingkat viskositas atau kekentalan saat udah mencapai suhu tingginya ya, atau suhu bekerjanya yaitu di 40. Sekarang teman-teman, kalau kita ngomongin mobil modern, emang biasanya olinya itu udah jauh lebih encer ya. Jadi dia awalnya itu dari 5 atau dari 0. Tapi beda sama mobil zaman dulu, yang mungkin dia udah wear out ya, atau udah lebih uzur dalamnya, komponennya udah lebih memuai. Saat dia di starter, dia lebih membutuhkan oli yang tingkat kekentalannya itu nggak terlalu encer. Misalnya kita pakai yang 1540. Jadi waktu dia dingin baru di start, dia itu startnya di 15 untuk SAE-nya. Nggak terlalu encer, makanya dia cukup atau sesuai untuk mesin-mesin lama. Tapi kalau mesin modern, bisa pakai yang 5 tingkat kentalannya atau bahkan 0 saat kondisi baru starter atau masih dingin, teman-teman. Nah sekarang teman-teman, kalau gua mau masukin ke dalam VX80 gua ini, karena ini adalah mesin dieselnya masih yang konvensional, belum common rail, mobil tahun 96-an, jadi kurang lebih ini akan menggunakan oli yang viskositasnya itu nggak terlalu encer banget, teman-teman. Kayak tadi kalau gue bilang, mungkin diesel yang common rail atau diesel modern bisa pakai yang 5W30, tapi kalau misalnya di mesin yang cukup konvensional kayak di Land Cruiser VX ini, gue akan pakai yang 15W40. Jadi ya kurang lebih boleh dibilang kayak untuk mesin diesel yang di bawah 10 tahun ke atas ya. Atau mungkin udah umurnya kayak misalnya VX ini yang hampir mencapai 15 tahun ya. Apa lebih ya? 25 tahun. Udah lama juga ternyata. Nah teman-teman, biasanya kalau misalnya gue ganti oli, selain kita ngeganti olinya, biasanya gue juga sekaligus ngeganti buat filter olinya, teman-teman. Ini dia buat filter olinya, udah disediain juga. Kalau buat filter oli, biasanya itu interval ngegantinya nggak sesering kita interval ngeganti oli. Tapi ada juga kayak gua yang tiap kali ganti oli, biasanya filternya sekalian aja gua ganti. Tapi selain filter oli, karena ini mobil diesel, gue juga akan ngeganti untuk filter solarnya. Ini juga udah disediain, yang baru filter solarnya. Jadi ini merupakan paketan yang SOP gue lakuin ya, yang udah pasti gue lakuin prosedurnya kalau gue baru istilahnya dapat mobil, urusan oli ya. Dan filter-filternya itu yang nomor 1 gue lakuin. Dan itu yang menurut gue nggak kalah penting dengan bagian-bagian lainnya. Ya udah, berarti kita mulai aja ya buat ganti sekarang. Bismillah. Oke, kembali lagi kita di sini. Bismillah. Kita nyalain dulu ya, teman-teman. Sambil kita panasin. Oke. Ya. Sambil kita lihat ke bagian kap mesin. Kita buka. Wah. Kayaknya kalau satu tangan, oh nggak bisa, deng. Aman. Oke. Sekarang darahnya udah seger nih teman-teman, udah diganti. Kalau misalnya gua ngerasain sekarang, secara suaranya
mungkin agak-agak suges juga ya teman-teman ya. Gua ngerasain sedikit lebih halus, tapi sebenarnya kalau dibilang signifikan banget juga enggak. Karena sebenarnya bukan cuma masalah untuk mesinnya jadi halus saja ya kalau kita melakukan penggantian oli, tapi juga lebih ke arah untuk misalnya akselerasinya bisa lebih mendingan lagi daripada yang oli yang sebelumnya udah jelek, atau misalnya konsumsi BBM-nya dan lain-lain. Kita coba gas dulu. Hehe. 1 HDT. Salah satu mesin favorit yang banyak dipakai juga di off-road teman-teman. Emang ukurannya besar kan, dia 6 silinder 4200 cc. Jadi kalau kita swap atau ganti mesin mobil kita dengan mesin VX ini, ya biasanya ruang mesinnya langsung penuh ya. Atau bahkan mungkin mesti ngebobok firewall ya, saking ukurannya yang cukup besar. Nah teman-teman, jadi hari ini rencana gue adalah pergi ke sawah. Kita akan nongkrong di sawah, gue diajakin Om Ciko, dan ini peralatannya udah gue bawa semua. Cuma simpel aja sih, bawa kayak kursi camping, terus ada velvet, ya terus di balik sana ada kunci-kunci di balik oli PTT-nya, terus jumper, air radiator, dan lain-lain udah ada, termasuk kayak dongkrak segala macam udah ada. Ini gue emang nggak bawa segala macam yang berkaitan sama makanan dan minuman, karena nanti akan disediain sama Om Ciko. Jadi kita sekalian kajian makanan nanti di pinggir sawah teman-teman, di pinggir sungai, asik banget. Yaudah bismillah, kita langsung jalan aja ya. Oke, kita jalan sambil kita testing setelah ganti oli. Oke, bismillah teman-teman. Kita jadi sekarang menuju ke daerah Masang, kalau nggak salah ya, di Caringin. Nah, ini akhirnya kita sekarang udah ganti darahnya di VX ini, dan gue pengen ngasih testimoninya gimana setelah kita udah ganti oli. Tapi sebelumnya, gue pengen cerita sedikit tentang PTT Lubricants ini. Jadi, gue itu awal tahu oli buatan dari Thailand ini justru pas dulu zaman lagi sering bolak-balik ke Thailand ya. Dulu itu sering, kurang lebih kayak tahun 2010-an, 2011-an, itu gue sering ke sana untuk ngelihat kejuaraan drifting. Sebenarnya sambil bantu juga, soalnya waktu itu jadi kru juga untuk teman-teman drifter dari Indonesia yang pada berlaga ke sana. Nah itu dia, akhirnya pas di sana ngeliat PTT, oh ini emang oli nasionalnya dari Thailand. Karena drifternya banyak tuh yang ikutan drifting, timnya tuh Performa ya, PTT Performa. Setelah itu gue juga pas udah mulai tahun 2018-19 itu lagi aktifnya rally yang Asia Tenggara teman-teman. Itu sempat juga ada yang ke Thailandnya juga. Ya udah makin ngeliat lagi, oh iya PTT ini emang kayaknya ramai juga ya. Cuma kalau di Indonesia itu gue ternyata yang baru tahunya ada tuh mungkin nggak nyampe setahun kali ya. Baru di tahun ini tahunya kalau ada. Itu pun juga dari teman-teman motor yang pada pakai motor yang 2 tak, mereka tuh pada pakai, oh ternyata olinya PTT. Ya udah akhirnya gue juga penasaran, dan akhirnya dapat kesempatan hari ini buat nyobain di VX80 gue ini pakai oli dari PTT Lubricants. Nah sekarang gimana kalau buat performanya teman-teman? Kalau yang diklaim dari PTT Lubricants ini, emang dia pertama itu adalah akselerasinya yang lebih responsif. Kalau itu udah pasti lebih berasa teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya ini gue coba nih sekarang 2200, emang naiknya kalau yang di Matic ini nggak secepat yang manual ya dia ya. Cuma kalau buat speedometernya naiknya begitu udah ngebus gitu cepet tuh, 60, 70, 80, 90, itu berasa banget teman-teman. Ngomongin kenapa akselerasi bisa lebih responsif kalau kita udah pakai oli yang proper atau sesuai gitu, karena pertama dia untuk si bebannya di mesin itu dia menjadi lebih ringan. Karena kalau kita pakai oli yang spesifikasinya nggak sesuai atau emang udah jelek, itu ikut membebani ke mesin. Itu dia yang berkaitan dengan hal kedua, yaitu masalah konsumsi BBM. Konsumsi BBM, kalau misalnya kita pakai oli yang sesuai, kayak misalnya ini kan gue pakai ya PTT Lubricants-nya yang 15W40. Dengan SAE yang sesuai, dia itu maka untuk kinerja lebih optimal. Dengan kinerja lebih optimal, dia nggak kebeban berat, maka yang kepengaruh nomor 2 adalah konsumsi BBM-nya.
Nah, jadi kalau ngomongin BBM, emang gua nggak bisa langsung kayak mastiin nih, sekarang jadinya berapa nih? 1 banding berapa gitu. Itu nggak bisa langsung gua tebak sekarang. Cuma yang pasti, dengan bobotnya yang dibawa mesin ini lebih ringan, dia pasti akan berpengaruh ke efisiensi BBM yang lebih baik lagi, teman-teman. Sama yang nomor 3, yang diklaim sama PT Lubricants ini adalah dia menjaga mesin tetap dingin, tetap adem. Tapi ini yang perlu digarisbawahin, teman-teman. Yang dimaksud adem di sini itu bukan berarti mesinnya temperaturnya terlalu rendah. Karena kalau mesin temperaturnya terlalu rendah, dia itu yang ada mobil tuh jadi nggak optimal kerjanya mesinnya. Yang ada BBM-nya juga jadi boros dan lebih gampang kotor bagian dari internal mesinnya. Jadi dia menjaga tetap di temperatur kerjanya, teman-teman. Dengan dia tetap di temperatur normal, mesin itu lebih minim yang namanya penguapan di oli, teman-teman. Nah, sekarang gue pengen ngasih tips nih, teman-teman. Mungkin teman-teman yang baru juga pada ganti oli, misalnya udah sesuai spesifikasinya, tapi kalian nggak bisa ngerasain langsung manfaatnya. Aduh, gue nggak tahu nih konsumsi BBM-nya kerasa lebih baik apa enggak, atau mungkin dari sisi temperaturnya. Gue mau ngasih tips, setidaknya teman-teman, asal oli yang kalian gunakan itu spesifikasi sesuai, minimal kalian bisa ngerasain ketenangan di hatinya bahwa oh, mobil gua itu udah pakai oli baru. Emang itu faktor suges, tapi suges itu menurut gua terkadang juga bermanfaat supaya kita dalam berkendaranya itu lebih nyaman, teman-teman. Asal udah spesifikasi sesuai SAE-nya, mau kita istilahnya nggak bisa ngerasain akselerasinya atau konsumsi BBM yang lebih baik, tapi minimal gue tahu mobil gue ini pakai oli baru, jadi gue lebih tenang bepergiannya. Kurang lebih kayak gitu sih, teman-teman, tips dari gue pribadi. Oke, yaudah kita lanjutin sekarang. Insya Allah nggak lama lagi kita sampai di Caringin dan kita akan menikmati makan siang di pinggir sawah. Bismillah. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah nyampe nih. Spotnya asik banget. Bahkan tempat VX gua parkir aja juga luar biasa. Kita langsung nyapa dulu nih, Om Ciko. Assalamualaikum Om. Salam, Duduk. Apa kabar? Sehat Om. Selamat datang di sawah. Terima kasih Om. Asik banget nih tempatnya Om. Asik ya? Kita siap-siap mau kajian makan ya siang ini Om. Siap. Udah Oke. ditunggu di sana. Oh, udah ditunggu ya makan siangnya ya. Oke, kita siap-siap makan. Tapi boleh Om ya, ngelihat sebentar ke sawahnya ya. Boleh. Oke, Bisa cuci siap. muka dulu di sini. Oh iya bener nih, asik banget nih. Ini langsung dari mata air sini Om. Wah, asik banget. Seger banget teman-teman. Wah, bawaannya jadi pengen mandi belum apa-apa. Ini dia teman-teman, sawahnya sepanjang mata memandang. Ini semuanya udah ditanamin padi yang di bagian sini ya Om ya. Terus di sana Sungai Cisadane ya Om ya. Iya. Nanti kita akan lihat dan ke sana arahnya view-nya itu apa Om? Gunung Salak ya. Gunung Salak di bagian sana. Sedap banget nih. Kebayang sih nanti makan siang, ngopi-ngopi di pinggir situ Om. Asik banget, luar biasa teman-teman. Oke, ya udah kita muter dulu sebentar, abis itu kita siap-siap ke sana ya. Oke, kita lihat dulu pemandangan sekitar kayak gimana nih. Sekarang saatnya kita buat makan siang nih, teman-teman. Ini Om Ciko dan kawan-kawan udah pada nyediain di pinggir sungai sini. Wah, asik banget. Liwat. Nasi liwet. Ayo Kita ngeliwat di pinggir sungai sini langsung nih. Pemandangannya asik banget nih Om. Asik banget. Nah ini sisi yang satunya ya teman-teman. Yang di bagian sampingnya. Lumayan juga nih kalau kita habis makan terus tiduran di hemok ya Om Ciko ya. Emangnya udah ada juga tuh. Cocok nih. Sambil ngeliat ke cocok. sawah sana kan. View-nya oke ya, ke sini ya. Oke, ini kayaknya Om Ciko mau lanjut kerja nih.
samping sungai ya. Yuk, Work from sawah Om abis ini. kita makan dulu. Oke. Makan dulu. Oke, kita siap-siap kajian makanan. Kita cobain nasi liwet di pinggir sungai. Jadi nasi liwet pakai apa aja nih? Kangkung. Kangkung, Pakai kangkung, ada terinya. ada terinya, tahu tempe, ini ayam gorengnya. Pepes. Ini apa Om? Pepes ikan. Pepes ikan. Wah, oke kita akan cobain nanti. Mantap. Oke, kerupuk. Sama ternyata di sini ada yang westernnya juga nih Om. Apa nih Om? Ini Iga Om. iga. Ada ribs juga. Dan ini settingan buat ngantornya udah ada di sini teman-teman. Madep ke sawah. Asik banget. Yaudah, kita makan dulu sekarang. Oke, bismillah teman-teman. Kita makan dulu. Ini jadi Om Ciko nyuguhin nasi liwet. Tadi ada juga ribsnya ya. Kita akan nyoba dulu tapi dari ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain pakai sambelnya. Ini yang paling penting dulu pertama sebelum nyobain yang lainnya. Nah buat gua sambelnya pas nih. Nggak kuat juga kan kalau terlalu ekstrim pedesnya. Wah, berasa nih. Liwetnya berasa banget. Kita campur sama tahu sedikit sama kangkung teman-teman. Asik. Lanjut Om. Wah, ini ada yang ngeluarin apa tuh Om? Black pepper atau kopi? Andalannya Om cuma ini doang. Black pepper. Itu buat ini, teman-teman. Oh ya, perlu sedikit usaha ya ribnya. Cuma rasanya pas. Agak ngelawan, tapi rasanya pas, gurihnya pas. Cobain nggak ini? Ntar ambil lagi. Nah, sip banget. Alhamdulillah siang ini kita bisa nikmatin suasana sawah, sungai, sambil kajian makanan nasi liwet. Oke teman-teman, paling sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton. Sehat-sehat buat kalian semua keluarga. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum.